matematik untuk rangkuman yang sudah kita rangkum, yaitu perkenalan nanti saja. Ya, oke. Jadi CP atau capaian pembelajaran yaitu kompetensi dan karakter yang akan dicapai peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu, misalkan 1 semester atau 2 semester. Jadi dalam artinya biasanya kita ambil pada penilaian akhir semester atau PAS untuk melihat tolak ukur pencapaian peserta didik. Monggo dilanjut. Itu sesuai keputusan Badan Standar Nasional Kurikulum dari Mendikbudristek. Kita ambil acuannya dari sana. Capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka bukan merdeka belajar. Selanjutnya, matematika merupakan ilmu atau pengetahuan tentang belajar atau berpikir logis yang sangat dibutuhkan manusia untuk mendasari perkembangan teknologi modern. Jadi teknologi modern maksudnya yang akan kita berikan kepada anak-anak bahwa matematika itu suatu dasar. Jadi dengan menguasai matematik, insya Allah anak itu juga akan mengenal tentang perkembangan teknologi. Kado tampil sudah memalukan. Yaitu matematik dipandang sebagai materi pembelajaran yang harus dipahami sekaligus sebagai alat konseptual untuk mengonstruksi dan merekonstruksi materi tersebut, mengasah, melatih kecakapan berpikir yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Jadi maksudnya itu agar anak-anak dalam kehidupannya sehari-hari dia tetap mengimplementasikan bahwa matematik itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai berhitung, mulai melihat jam, mulai melihat apapun, di situ pasti ada angka-angka dalam matematik. Jadi di situ anak akan diharapkan dengan belajar matematik dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, dan kreatif. Jadi kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik nanti memiliki kemampuan yang diperoleh, kemudian mengelola serta memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup dalam keadaan yang selalu berubah. Jadi keadaan berubah itu maksudnya sesuai perkembangan teknologi modern tadi, selalu berubah. Lanjut. Mata pelajaran matematik membekali peserta didik tentang cara berpikir, bernalar, dan berlogika melalui aktivitas mental tertentu yang membentuk alur berpikir berkesinambungan dan berujung pada pembentukan alur pemahaman terhadap materi pembelajaran matematik berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, relasi, masalah, dan solusi matematisnya. Jadi maksudnya yaitu agar yang bersifat formal dan universal. Jadi dalam sifat formal maupun universal tadi dalam pembelajaran yang telah disampaikan ke peserta didik, kemudian peserta didik dapat mengimplementasikan apa yang kita harapkan. Lanjut. Tujuan mata pelajaran matematik yaitu matematik bertujuan 1. Membekali peserta didik agar memahami materi pembelajaran berupa fakta tadi yang kita sebut di awal, fakta, konsep, prinsip, operasi, relasi matematis, dan mengaplikasikan secara luas, akurat, efisien, tepat dalam pemecahan masalah. Akan mempresentasikan untuk capaian belajar. Ya. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran CP. Capaian pembelajaran D. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris fase D, saya bersama Bu Lia, akan sudah men-screenshot dari capaian pembelajaran itu di elemennya ada elemen menyimak berbicara, terus kemudian ada elemen menyimak dan berbicara. Di sini kami mengambil men-screenshot sesuai petunjuknya dari Bu Emi tadi yang kami ambil. Nah ini capaian pembelajaran kami tidak mengubah apapun
Jadi kami menulis ulang di sini capaian pembelajaran peserta didik. Ini untuk pembelajaran materi kelas 7 bahasa Inggris. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat, dan pandangan dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang formal dan informal. Dengan pengulangan dan penggantian kosakata, peserta didik memahami ide utama dan detail yang relevan dari diskusi atau presentasi mengenai berbagai macam topik yang telah familiar dan dalam konteks kehidupan di sekolah dan di rumah. Nah, ini mungkin penekanannya di kurikulum Merdeka Belajar ada konteks pembelajaran. Kalau bahasa Inggris ini kalau di sekolah untuk pembelajaran, kalau di rumah itu manfaatnya apa? Seperti ini. Mereka terlibat dalam diskusi, misalnya memberikan pendapat, membuat perbandingan, dan menyampaikan preferensi atau pilihan. Mereka menjelaskan dan memperjelas jawaban mereka menggunakan struktur kalimat dan kata kerja yang sederhana. Kayaknya itu, karena ini tadi yang diminta CP saja, capaian pembelajarannya sudah cukup Bu Emi. Mungkin sekian Bapak Ibu dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ada yang mau dipertanyakan? Sudah, tadi elemennya satu, ada elemen berbicara. Ada tiga elemen, tetapi yang kami screenshot hanya satu elemen saja untuk menyingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Emi selaku pengawas 5 desa kami, kemudian Bapak Ibu peserta diklat pada siang hari ini, bahkan menjelang sore, mudah-mudahan ini yang terakhir dan nanti kita bisa pulang Bu Emi. Ini kami untuk pelajaran IPA. Jadi dikemas sama berdua sama saya sama Bu Yati. Ini sudah manual, jadi mohon maaf nanti. Ya, jadi kalau mungkin Dibesarkan. ya, tadi muncul gapteknya mungkin dari Dibesarkan. Sebelahnya. Kanannya. Elemennya elemen IPA, ya. Kemudian untuk CP-nya Slideshow ini. Ini. buat sabar. Tadi kan Ya, kita nggak mau apa-apa. Oke, Nah, sip. makasih. Ini untuk elemennya pada pemahaman tentang IPA. Tidak asing lagi, IPA tadi juga menyangkut matematika. Tadi singgung Pak Kamko betul, itu pelajaran IPA itu ada yang berhubungan dengan matematika. Karena semua karakter pada pelajaran itu pasti ada hubungannya. Yang pertama pada akhir fase D ini peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup, yaitu mengelompokkan, menggolongkan ciri-cirinya. Itu digolongkan tuh. Kemudian peserta didik dapat mendefinisikan itu atom, bukan kacang atom Bapak Ibu ya. Ibu sudah tahu kacang atom. Bedanya kalau kacang atom dimakan enak, tapi kalau atom kita makan meledak Bu. Karena itu. Maka nanti juga anak didik, maka di IPA nanti banyak teori yang seperti itu. Kemudian ada juga pencernaan. Ini masalah pencernaan makanan juga diolah bahwa sistem pencernaan itu adalah sistem peredaran darah, sistem pernapasan. Maka seluruh anggota tubuh ini insya Allah dibahas dalam IPA. Jadi mulai di proses awal makanan kita makan, udah nanti dikeluarkan sampai yang dipisahkan pada ginjal kita yang misalkan. Maka sekarang muncul yang baru ini ya, gagal ginjal. Tolong dihindari makanan yang berupa serba instan, pengawet, perwarna, kemudian pemanis itu cara buatan. Maka resepnya hanya sirup. Nah itu, maka ini juga dibahas dalam IPA. Kemudian pencernaan dan perubahan yaitu iklim juga diatur. Nanti masuk dalam BMKG bahasanya itu. Ini anak-anak gitu. Lanjut berarti. Oke, kemudian ada juga peserta yaitu mampu melakukan pengukuran, ya bentuk-bentuk dari pengukuran.
yaitu gerak, gaya juga diatur, kemudian usaha. Ini Pak Kaji Bapak usaha juga dihitung di sini, tapi menghitung nanti pakai hubungannya dengan matematika, yaitu usaha. Itu juga hubungannya. Kemudian peserta didik memahami gerak, kemudian tekanan, yaitu kemudian pesawat sederhana. Ini yang untuk membantu, namanya utia, seperti jungkat-jungkit, ya itu namanya pesawat sederhana. Kemudian lagi ada yaitu selain jungkat-jungkit, kemudian juga staples, yaitu juga contoh dari pesawat sederhana. Gunting, nah panjenengan dari pesawat semua itu pelajaran IPA. Ini yang digolongkan pesawat sederhana. Jadi untuk menyederhanakan kita membutuhkan itu. Kemudian tadi dapat membuat yaitu rangkaian listrik sederhana. Jadi yang kemarin Bu Ami Mirsani itu hasil karya dari anak-anak itu secara seri paralel. Itu bisa dinyalakan listrik. Listrik bisa sebagai saudara kita, tapi sebagai lawan kita juga. Makanya nanti anak-anak itu sama hati-hati, tolong hati-hati. Listrik teman kita, tapi juga sebagai musuh kita. Kalau kesetrum, gitu. Tuh. Kemudian peserta didik mengkalkulasikan, yaitu pemahamannya tentang posisi real itu relatif bumi, bulan, matahari. Dan ini mungkin nanti tanggal, insya Allah bulan ini ada gerhana bulan total. Iya, insya Allah bulan ini ya. Ini tanggalnya enggak hari Selasa itu ada gerhana bulan total. Jadi nanti bulannya itu hasilnya ada purnama penuh, tapi dia gelap gulita. Jam pinten Bu Ami? Sayangnya sore ya, berarti nggak bisa sholat gerhana bulan. Maksudnya praktek di anak-anak. Sore saya. Ini untuk hubungannya dengan PAI, ya. Monggo yang guru PAI, anak-anak itu ya di sana itu. Tadi sepertinya doa Pak dan itu enggak makbul ya. Ya, kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga saya presentator yang terakhir. Ayo Bu langsung presentasi, dan mantap dan wis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Saya langsung mempresentasikan tentang sejarah kebudayaan Islam. Kompetensi itu kaitannya dengan capaian pembelajaran kognitif. Kognitif 1, 2, 3. Peserta didik mampu menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah dan Madinah tinggal melaksanakan di seluruh alam sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah dalam kebinekaan. Jadi benar kata Pak Kamto, semua pelajaran itu sebenarnya saling terkait, saling berkesinambungan, saling mengisi. Termasuk SKI ini, tapi saya rasa pelajaran SKI ini adalah kalau Pak Kamto bilang matematika ibunya ilmu, ini mungkin bapaknya ini. Karena apa? Karena kita bisa bukan hanya anak didik, tapi juga guru itu harus meneladani semua yang dilakukan Rasulullah. Karena yang dilakukan Rasulullah pasti baik. Seperti ini tadi, ukhuwah Islamiyah, hubungan antar agama, ukhuwah basyariyah, sesama manusia, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, jadi hubungan bernegara, ukhuwah jadi kebinekaan. Kompetensi menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Misi dan strategi dakwah Rasulullah ke Madinah untuk menumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah dan yang saya sebutkan tadi. Terus tujuan pembelajaran menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. CP-nya saja. CP-nya saja. Ya. Periode Khulafaur Rasyidin. Peserta didik mampu menganalisis. Mboten patek ketinggalan. Kacamata kiri. Jelas, betul jelas. Tetas Pak. Cik nom ribet. Jadi udah ngomong belum?
didik mampu menganalisis berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dalam menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa depan.